Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cade Khotul Jannah dengan NIM 1816010121 kelas Ekonomi TKC, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan data regresi linier berganda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegunaan dari regresi linier berganda. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan efek yang dimiliki variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan efek atau dampak perubahan, yaitu analisis regresi linier berganda membantu kita untuk memahami seberapa besar variabel dependen akan berubah ketika kita mengubah variabel independen. Dan yang terakhir, kita dapat memprediksi tren dan nilai-nilai masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan data regresi linier berganda melalui aplikasi FView. Data yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pengaruh inflasi, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Di sini saya akan menjelaskan bahwa variabel independen dan dependennya. Variabel independen merupakan variabel bebas yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel X1 yaitu inflasi, X2 investasi asing langsung, dan X3 pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel dependen atau yang biasa kita sebut variabel terikat. Pada penelitian kali ini, variabel dependennya yaitu pengangguran. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi FView. Di sini kita bisa klik Create a New FView, kemudian kita pilih Date karena kita menggunakan data time series, dan pilih frekuensinya annual karena kita menggunakan data tahunan. Kemudian kita melakukan penelitian dari tahun 1990 sampai 2020. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian untuk memasukkan datanya kita pilih klik, kemudian empty globe akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih data yang akan dikopikan. Kita copy dari sini. Copy. Kemudian pastikan di sini. Maka datanya akan muncul secara otomatis dan kita bisa close dan kita rename, ubah jadi X1 sesuai dengan urutan data yang kita kopikan tadi. X2, kemudian kita buatkan estimate question-nya dengan cara klik, kemudian pilih estimate equation dan tuliskan rumusnya. Kita tulis log Y spasi X1 spasi X2 spasi X3. Kita beri log pada Y karena di variabel Y ini satuannya belum persen. Kemudian kita klik OK. Dan akan muncul data hasil pengolahan yang kita buatkan tadi. Kita fokus pada nilai koefisiennya, nilai probabilitasnya, nilai R-square-nya, dan probabilitas F statistiknya. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mengintegrasikan data yang sudah kita dapatkan tadi. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, maka di sini terlihat bahwa angka konstanta adalah 16,38. Artinya, pengangguran adalah sebesar 16,38 pada saat inflasi, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi 0. Kemudian di sini didapatkan nilai koefisien sebesar 0,03, yang artinya apabila inflasi meningkat 1%, maka pengangguran akan turun sebesar 0,03%. Kemudian nilai koefisien sebesar 0,01, yang artinya apabila nilai investasi asing langsung meningkat 1%, maka pengangguran akan naik sebesar 0,01%. Dan koefisien min 0,09, yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan turun sebesar 0,09%. Kemudian nilai koefisien determinasi R-square didapatkan 0,183625. Ini yang kita tandai warna kuning ya, R-square. Jadi nilai R-square ini kita dapatkan 0,183625, yang artinya
variabel independen terdiri dari inflasi, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yaitu sebesar 0,183625 dan sisanya sebesar 81,6375% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Kemudian kita lihat pada uji F, probability F statistik ini sebesar 0,13. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 sehingga 0,13 ini besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengangguran selama periode 1990 sampai 2020. Kemudian kita perhatikan nilai probabilitasnya. Di sini pada variabel X1 nilai probabilitas adalah 0,03. Yang artinya ini memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Selanjutnya yaitu variabel pada investasi langsung atau X2 didapatkan 0,79 yang artinya lebih besar dari 0,05. Diartikan bahwa investasi asing langsung mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran. Dan yang terakhir, variabel pertumbuhan ekonomi atau X3 yang memiliki nilai probabilitas 0,02 di mana artinya lebih besar dari 0,05 bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Selanjutnya itu tadi proses pengolahan data regresi linear berganda. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini banyak macamnya, terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikoleniaritas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu uji normalitas. Pada bagian FU ini, untuk melakukan uji normalitas kita bisa klik View, kemudian Residual Diagnosis, dan pilih Histogram Normality Test. Kemudian akan muncul diagram. Pada diagram ini kita fokus pada nilai probability-nya yaitu 0,489661, di mana ini memiliki nilai yang besar dari 0,05. Jadi artinya maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas kita klik View juga, kemudian kita pilih Stability Diagnosis dan kita pilih Ramsey Test Reset. Kemudian kita klik OK saja dan akan muncul Ramsey Reset Test. Dan kita fokus pada F statistic probability di sini. Nah, di sini F statistic probability-nya terdapat nilai 0,0896. Di mana ini juga lebih besar dari 0,05. Jadi artinya bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear. Selanjutnya kita klik estimate, oke. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis dan kita pilih serial korelatif. Kita klik oke, akan muncul seperti ini dan kita fokus pada ops R square yang ini. Di sini terdapat nilai 0,0000 yang artinya ini adalah kecil dari 0,05. Maka disebutkan bahwa 0,00 kecil dari 0,05 maka dapat didapatkan mengandung autokorelasi. Selanjutnya klik estimate, kita klik OK, kita klik FU. Ini uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas kita klik FU, kita klik view, kemudian kita pilih residual, kita pilih heteroskedasticity test. Kemudian kita pilih white, oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita fokus pada nilai R square ini. Di sini terdapat angka nilai yang diperoleh yaitu 0,0407. Jadi di sini terlihat bahwa 0,04 lebih kecil daripada 0,05. Jadi artinya model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji multikoleniaritas. Kita klik view, kita klik estimate dulu, kemudian oke, kita klik view, kita pilih koefisien diagnosis dan varian inflasi faktor. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita fokus pada nilai centered VIF ini. Jadi ini X1, X2, X3 nilai centered VIF-nya, semua nilai adalah pada centered VIF-nya adalah kecil dari 10. Maka bisa dikatakan berarti modelnya tidak mengandung multikoleniaritas. Seperti itu. Dan kita klik estimate, kita klik OK.
Itu tadi cara-cara atau proses dari cara pengolahan regresi linear berganda dan cara mencari uji asumsi klasik. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai cara proses pengolahan data regresi linear berganda beserta dengan uji asumsi klasik. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses penyampaian materi tersebut. Saya Cadi Khotul Jannah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.